Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Rejang Lebong akan mencoba menampilkan praktek coaching supervisi akademik. Saya sendiri, Ferry Irawan dari SMPT Robi Rodia. Dan saya Agnes Fredi dari SD Negeri 33 Rejang Lebong. Saya Surahman SPDI dari SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug. Baik, selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Surahman. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke. Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Baik, Ustaz, hari ini Ustaz Rahman sesuai dengan jadwal akan melakukan coaching, Ustaz ya. Iya, insya Allah hari ini Oke. melakukan coaching, Ustaz. Oke, sebelum melakukan coaching, Ustaz, saya akan menjelaskan sedikit, Ustaz. Kira-kira ini ada rubrik penilaian yang akan kita lakukan sesuai dengan kegiatan coaching kita pada hari ini, Ustaz. Iya. Yang pertama sesuai dengan alur tirta, Ustaz ya. Sesuai dengan alur tirta tentunya sama-sama yang sudah kita ketahui. Apa saja, Ustaz? Yang pertama kita untuk mencapai tujuan, Ya, tujuan kemudian pertama. identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu harus urut ya, Ustaz ya. Iya, insya Allah. Kemudian, Ustaz, kira-kira dalam melakukan coaching nanti, Ustaz, kompetensi apa yang akan Ustaz kembangkan? Ya, dari kegiatan coaching ini nanti, Ustaz, kompetensi yang akan dikembangkan yang pertama itu kehadiran penuh, Oke. yang kedua mendengarkan aktif, Heeh. dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Oke, ada 3 kompetensi Iya, ya, ada Ustaz ya. 3. Kalau di antara ketiga itu, Ustaz, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ustaz spesifikasi lagi untuk dikembangkan, Ustaz? Untuk lebih spesifiknya lagi nanti di kompetensi mendengarkan aktif, Heeh. dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Ustaz ya. Kemudian, Ustaz, kira-kira indikator ketercapaian nanti mau seperti apa, Ustaz? Oh ya, jadi dari kegiatan coaching ini nanti indikator yang saya inginkan itu tentunya nanti si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, Ustaz, Iya. coachingnya, dan tentunya si coach bisa mendapat solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi, Ustaz ya. Iya. Oke, semangat, Ustaz. Oke, Silakan terima dilanjut, kasih Ustaz. atas Oke. waktunya. Assalamualaikum, Ustaz Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Pak Agnes gimana kabarnya, Pak Agnes? Alhamdulillah sehat walafiat, Ustaz. Sehat juga ya. Oh iya nih, katanya kemarin Pak Agnes mau ketemu, mau ada beberapa hal yang diceritakan. Iya, Ustaz. Sebelumnya saya tanya sama Ustaz dulu, apakah Ustaz punya waktu? Alhamdulillah hari ini saya punya waktu untuk kita berbincang-bincang nanti apa yang mau Pak Agnes sampaikan. Oke, terima kasih sebelumnya, Ustaz. Jadi seperti ini, Ustaz. Saya tuh ada masalah di kelas, Ustaz. Ya. Kebetulan menangani kelas 6, Ustaz ya. Mhm. Itu ternyata ada beberapa anak yang dalam pembelajaran matematika hasilnya masih rendah, Ustaz. Oh, jadi itu Pak ya, Pak Agnes ya. Jadi ini ada beberapa anak ketika belajar matematika itu nilainya masih rendah. Iya. Nah, jadi dari permasalahan tadi yang Pak Agnes sampaikan, kira-kira tujuan dari pertemuan kita nanti apa yang Bapak Agnes inginkan? Saya mengharapkan Ustadz dengan diskusi kita hari ini itu mendapatkan solusi-solusi terbaik untuk anak-anak saya, yang terutama mereka yang hasil nilainya masih rendah, Ustadz. Masih rendah. Iya. Jadi di kelas Pak Agnes itu jumlah siswanya berapa Pak seluruhnya? Kalau siswa jumlahnya udah efektif sebenarnya, Ustadz. Kami 20 gitu. 20 satu kelas. Ya. Jadi dari 20 siswa ini berapa anak Pak Agnes yang mengalami kendala di pelajaran matematika? Kalau saya perhatikan itu hampir setengah lebih, Ustadz. Hampir Jadi setengah. ya hampir setengah lebih mereka yang memang nilai matematikanya turun. Nah, Ya. sejauh ini dari pengamatan dan penilaian Pak Agnes, kendalanya apa anak-anak yang nilainya masih rendah matematikanya? Saya coba melihat dalam proses pembelajaran tuh, Ustadz ya. Di kelas, saya lihat memang anak-anak kayaknya kurang antusias, Ustadz. Kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang pertama. Kedua, mereka fokusnya kurang seperti itu. Iya.
ketiga bisa jadi karena memang proses saya mengajar di kelas masih konvensional, Ustaz. Masih menggunakan cara yang lama kayaknya seperti itu. Baik, dari indikator ataupun dari faktor-faktor yang sudah Pak Agnes sebutkan tadi, sudah ada belum langkah yang Pak Agnes lakukan? Sebenarnya saya baru mencoba nih, Ustaz. Iya. Ya, baru mencoba. Kemarin bertanya dengan teman-teman juga itu bagaimana proses pembelajaran di kelas supaya anak bisa motivasinya bertambah, kemudian fokus anak itu siap dalam pembelajaran, kemudian bagaimana model pembelajaran yang lebih variatif, Ustaz. Itu sudah saya tanyakan dan baru akan belajar untuk mencobanya. Oh iya. Jadi ada beberapa langkah yang sudah dilakukan ya, dicoba ya Pak Agnes ya. Selain itu ada lagi Pak Agnes langkah yang Bapak lakukan lagi? Kemudian ya pembangkitan semangat di kelas itu, Ustaz. Jadi supaya tidak monoton, mungkin saya mencoba untuk pembelajarannya berdiferensiasi mungkin, Ustaz. Oh iya. Di kelas itu mencoba untuk berdiferensiasi. Kemudian untuk mengetahui dulu kesiapan awal dari anak-anak kami seperti itu. Bisa jadi mereka yang rendah kemarin memang kesiapannya belum siap untuk mengikuti materi yang saya siapkan. Makanya akan mencoba nanti konten yang saya siapkan itu sesuai dengan keadaan siswa saya seperti itu. Iya, baik. Jadi sudah ada 2 langkah yang Pak Agnes lakukan ini ya. Iya. Dan setelah Pak Agnes lakukan 2 langkah ini, kira-kira sudah ada perubahan belum, Pak? Kemarin sudah saya coba itu, setelah melakukan 2 langkah itu, ternyata memang ada perubahan signifikan. Iya. Perubahan signifikan. Pertama itu minat anak, Ustaz. Minat anak sudah mulai motivasinya udah mulai kelihatan, kemudian fokusnya mereka udah fokus itu karena pembelajaran juga udah variatif ya. Karena kami juga punya infokus kan di sekolah, jadi sudah mencoba juga pembelajaran yang variatif. Udah mulai tampak itu, Ustaz. Baik. Jadi dari apa yang sudah Pak Agnes lakukan tadi, agar keinginan ini Pak Agnes itu benar-benar terlaksana, terwujud, kira-kira nanti Pak Agnes butuh waktu berapa lama melaksanakan itu, Pak? Rencana tadi. Kalau rencana itu saya akan coba dalam 1 semester ini, Ustaz. 1 semester ini 1 semester ini akan saya coba melaksanakan dimulai dari sekarang gitu. Oh, dari sekarang ya. Dimulai dari sekarang. Dan juga alhamdulillah dari beberapa pertemuan Pak Agnes ya sudah dilakukan itu sudah ada perubahan. Sudah mulai nampak ada perubahan dari jadi kan sudah dilakukan ini. Jadi untuk komitmen Bapak ini untuk bisa terus terlaksana itu kira-kira Bapak butuh bantuan dari siapa atau ya pendorong lah, penyemangatnya lagi lah. Benar sekali Ustaz. Sebenarnya komitmen untuk melaksanakan ini memang berat sebenarnya. Makanya saya butuh teman-teman sebenarnya. Saya butuh teman-teman rekan sejawat yang satu profesi itu untuk berkolaborasi. Saya mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, kemudian nanti bekerja sama dengan teman-teman KKG seperti itu. Oh ya, jadi selain apa yang Pak Agnes sudah lakukan di kelas, Pak Agnes juga mengajak kerjasama ini teman-teman rekan sejawat yang lain ya untuk ikut mendukung juga artinya Pak ya. Benar. Kegiatan pembelajaran matematika agar lebih meningkat ya Pak ya. Iya benar Ustaz. Baik, langkah-langkah yang Pak Agnes sudah lakukan itu sudah cukup bagus dan juga alhamdulillah memiliki dampak yang bagus ya Pak ya. Sudah pas apa yang dilakukan. Nah, nanti beberapa bulan ke depan Pak ya, mungkin kita bisa melakukan pertemuan lagi Pak. Oke, siap Pak. Ya, saya akan mencoba nanti melaporkan perkembangan yang sudah saya lakukan ini untuk kembali berbincang-bincang sama Ustaz. Iya, jadi dari permasalahan Pak Agnes tadi, Pak Agnes sudah juga menemukan solusi ya yang harus dilakukan dan nanti kita tinggal melihat beberapa bulan ke depan kegiatan yang Pak Agnes lakukan ini ke depannya gimana, perkembangannya bagaimana. Jadi nanti kita akan sama-sama evaluasi lagi Pak ya. Saya tetap mohon sama Ustadz
untuk waktunya Ustaz ya, ke depannya itu seperti itu, untuk melihat perkembangan tentang apa yang sudah saya lakukan nantinya. Iya, ya. Jadi gimana Pak Agnes, atas yang sudah disampaikan tadi, apakah masih ada yang mau kita bicarakan lagi? Alhamdulillah, pertama lega Ustaz. Lega ya, sudah tersampaikan ya. Lebih lega itu permasalahan yang saya hadapi di kelas sepertinya sudah saya temukan solusinya Ustaz. Iya. Solusinya sudah saya temukan dan sudah saya coba untuk jalankan. Sekarang udah plong kayaknya Ustaz. Sudah plong ya. Sudah plong. Alhamdulillah. Jadi itu Agnes, alhamdulillah pertemuan kita ini bisa menghasilkan suatu solusi dan manfaat ya Pak ya. Iya, benar. Untuk kita bersama ya. Sampai ketemu nanti lagi di beberapa bulan lagi Pak ya. Oke, siap Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Salaman, gimana tadi kira-kira pelaksanaan coachingnya? Alhamdulillah sampai hari tadi kegiatan coaching yang dilakukan dengan Pak Agnes tadi berjalan lancar. Kemudian Pak Agnes juga sudah menyampaikan permasalahannya. Kemudian beliau juga merasa senang, nyaman ketika menyampaikan permasalahan-permasalahan tadi. Iya, dari yang hasil saya amati juga nih, Sakama sudah menerapkan alur Tirta dengan baik dari awal hingga akhir, dan pun dengan si Koci dia bisa bercerita dengan plong tanpa ada tekanan dan apa. Jadi Sakama juga memberikan jalan keluar dari permasalahannya dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ustadz ajukan, kemudian si Koci bisa menemukan solusi-solusinya Ustadz ya. Oke Ustadz. Kira-kira Ustaz ke depannya Ustaz, kompetensi apa yang akan saya dalami dalam coaching? Ya, untuk kompetensi yang akan lebih saya dalami itu terutama untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ini sangat saya butuhkan, tentunya juga butuh yang terpaling lebih banyak nanti tadi. Insya Allah akan terus berlatih. Ya, mudah-mudahan bisa Ustaz ya. Ya, insya Allah bisa. Ustaz, terakhir Ustaz, kira-kira nih apa indikator pencapaian dalam proses ini Ustaz? Nah, dari kegiatan coaching yang kami lakukan tadi dan sesuai dengan indikator awal yang kami sudah bicarakan dengan Pak Agnes sebelumnya, alhamdulillah indikator itu sudah tercapai Ustaz, yaitu bagaimana nanti Pak Agnes bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ditemukan, yang dihadapi. Dan alhamdulillah waktu kami melakukan coaching, Pak Agnes sudah menemukan solusinya. Ya. Oke. Terima kasih Ustaz Aman, semoga kedepannya bisa terus memperbaiki coaching dan bisa memberikan solusi atas jawaban teman-teman permasalahan dari rekan-rekannya saja. Selamat Ustaz. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Agnes. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, sehat walafiat. Sehat ya. Bahagia juga? Sangat bahagia. Alhamdulillah. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia juga Pak Agnes. Ya, jadi gini Pak Agnes, katanya hari ini akan melakukan kegiatan coaching ini. Benar Ustaz. Ya, hari ini kegiatannya memang akan melakukan kegiatan coaching Ustaz. Ya baik, sebelum Pak Agnes melakukan kegiatan coaching, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Pak Agnes. Iya, baik. Berkenaan nanti dengan kegiatan coachingnya ya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya amati nanti. Yang pertama tentunya kompetensi apa sih yang nantinya Pak Agnes ini ingin kembangkan? Baik Ustadz, dalam kegiatan coaching kali ini itu yang akan saya coba kembangkan adalah pertama kehadiran penuh Ustadz. Kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu mendengarkan aktif Ustadz. Jadi ada 3 ya Pak? Ada 3 yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, ini yang mana yang akan dikembangkan? Yang lebih spesifik itu adalah pertama mendengarkan aktif, yang kedua itu pertanyaan yang berbobot Ustaz. Jadi ada 2 ya? 2 spesifiknya. Baik. Dan yang ketiga ini yang akan saya tanyakan, indikator apa yang Bapak inginkan ketika kegiatan coaching ini nanti? Baik, pada kegiatan coaching kali ini itu indikator tercapaian yang akan capai nanti Ustaz, itu adalah bagaimana nanti si coachingnya itu dapat menemukan ide baru atau solusi atas permasalahannya sendiri Ustaz.
Oh ya, jadi itu ya Pak Anies ya, indikator yang ingin dicapai nanti kegiatan coachingnya. Baik Pak Anies, semoga kegiatan coachingnya nanti berjalan dengan lancar dan apa yang diinginkan nanti bisa dicapai. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Baik, assalamualaikum Ustaz Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabarnya tuh Ustaz Ferry ada yang mau disampaikan ya? Iya, sebenarnya ini Pak, saya ini merasa kejenuhan Pak, kejenuhan dalam membina pengembangan diri. Karena pengembangan diri ini saya sudah megang mungkin sekitar udah 6 tahun atau 7 tahun lah Pak ya, sinematografi. Setiap hari Sabtu berjalan, saya merasa kegiatannya seperti itu saja, tidak ada tantangan bagi saya. Sejak COVID, saya merasa memang kegiatan itu datar sampai saat ini. Ya. Pengembangan. Kira-kira dalam pertemuan kali ini itu hasil yang akan dicapai oleh Ustaz Ferry itu apa? Ya. Tentunya saya pengennya ada semangat lagi dalam membina pengembangan diri ini dan membuat karya-karya atau konten-konten anak-anak ini jadi semangat lagi Pak, dari seperti sejak sebelum COVID gitu. Oke, berarti mencoba untuk meningkatkan lagi. Ya. Kalau seperti itu, bisakah Ustaz Ferry menceritakan dulu keadaan sekarang tentang peminatan yang Pak Ferry rasakan? Ya. Memang sejak COVID Corona kan kegiatan semuanya di daringan ya Pak ya. Iya. Termasuk juga pengembangan diri sinema ini daring dan mungkin hampir bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana yang saya harapkan. Tapi hari demi hari itu membuat saya menjadi bosan ya. Kegiatannya jadi ini saja itu kan. Padahal dulu tuh ada semangat sering ikut lomba-lomba film pendek gitu Pak. Iya. Nah sekarang dengan kondisi yang seperti ini itu apa usaha yang dilakukan sama Ustaz Ferry untuk supaya tidak bosan? Mungkin saya akan mencoba membuat formula baru lah ya. Dari kegiatan-kegiatan ini mungkin coba belajar lagi dari konten-konten di YouTube. Mungkin ada trik-trik tertentu lah dalam membuat sebuah program untuk anak-anak ini. Karena kalau kita lihat kan kegiatan-kegiatan di sekolah itu medsosnya aktif semua Pak. Ya termasuk juga di YouTube gitu. Kira-kira masih ada lagi? Mungkin itu masalahnya Pak. Iya. Atas permasalahan yang sudah Pak Ferry merasakan selama ini, terutama saat COVID itu, kira-kira untuk rencana ke depannya itu apa yang akan dilakukan? Rencana yang akan dilakukan mungkin ke depannya membuat sebuah terobosan apa ya, bersama anak-anak, membuat kegiatan mungkin di luar juga, bukan hanya kegiatan di dalam sekolah, tapi coba mengadakan kegiatan vlog mungkin di tempat wisata ya. Mungkin juga setelah dapat moodnya mungkin baru akan coba bikin film pendek lagi. Oke, berarti dari rencana yang sudah Ustaz Ferry sampaikan ini itu kayaknya udah mulai menuju ke solusinya untuk Ustaz. Iya, kayaknya udah mulai. Nah, kira-kira ada solusi lainkah yang akan Ustaz laksanakan ke depannya nanti? Ya, mungkin ke depannya bisa kerjasama dengan rekan lainnya ya. Banyak rekan-rekan yang jadi fotografer dan videografer, mungkin bisa kita ajak kooperasi mungkin ya Pak. Iya. Kemudian kapan nih kira-kira mulai mau dilaksanakan? Nah, mungkin Sabtu Pak, Sabtu depan karena kegiatannya setiap hari Sabtu, jadi mungkin Sabtu depan kita coba mulai eksekusi Pak. Oke, berarti Sabtu depan ini udah mulai ya eksekusi dengan solusi yang telah disampaikan tadi. Kemudian kira-kira apa nih rencananya seandainya nanti saat pelaksanaan ternyata ada hambatan? Apa yang sudah disiapkan alternatif lain ketika menemukan hambatan dalam mengembangkannya? Ya. Kalau ada hambatan saya akan tadi Pak, akan kolaborasi dengan rekan lain, coba saling mengamati lah kira-kira kegiatan ini yang menariknya seperti apa, saya pengennya seperti itu nanti. Oke, siap. Berikutnya untuk komitmen ke depan ini Pak, kalau misalnya nanti udah dilaksanakan, kemudian dengan solusi yang sudah ditawarkan udah sangat bagus sekali ini, kira-kira komitmen ke depannya itu akan seperti apa? Ya,
dengan membuat program Pak. Program yang dibuat secara tertulis mungkin ini akan menguatkan komitmen saya untuk menjalankan kegiatan sinematografi ini, dan mungkin mulai dari diri saya ini membangkitkan semangat, kemudian akan saya transfer kepada anak-anak. Baik. Kemudian dalam pelaksanaan komitmen ini juga kira-kira adakah orang-orang yang terlibat Ustaz? Ya, ada. Mungkin yang pertama rekan-rekan di sekolah, masuk sekolah-sekolah juga, dan mungkin rekan-rekan yang mungkin nanti diajak untuk kolaborasi dalam pembuatan konten itu. Oke, siap. Sepertinya dari perbincangan kita kali ini Ustadz, atas permasalahan yang saya dengar dari Ustadz tadi, sepertinya udah menemukan itu solusinya. Iya, saya berharap kedepannya bisa dilaksanakan. Semoga sukses kedepannya Ustadz. Amin. Kemudian kira-kira masih ada yang mau disampaikan Ustaz? Sepertinya cukup. Cukup. Dari obrolan tadi membuka wawasan baru bagi saya kan. Mudah-mudahan bisa diterapkan lagi Pak. Oke. Perasaan Ustaz setelah mengikuti ini? Setelah proses obrolan ini Pak, jadi lebih lega ya Pak ya. Lega dan ada semangat baru lagi Pak. Oke, alhamdulillah. Saya berdoa Ustaz ya, mudah-mudahan kedepannya ini pelaksanaannya bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Amin. Ya. Oke, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Agnes, gimana? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Masih semangat ya? Masih semangat. Ya, jadi dari kegiatan coaching yang sudah Pak Agnes lakukan tadi, dan saya juga mengamati, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak Agnes. Ya, jadi saat melakukan coaching tadi, ya Pak Agnes, gimana Pak Agnes? Berjalan dengan lancar? Kegiatan coaching kali ini yang sudah saya lakukan itu Ustaz, alhamdulillah Ustaz sudah berjalan dengan lancar, sebagaimana mestinya. Kemudian coaching pun sudah saya laksanakan dengan menggunakan alur tetap, dan tadi sepertinya sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Pak Agnes ya. Baik, dari kegiatan coaching tadi, menurut pengamatan saya, alur tirta yang Pak Agnes lakukan tadi sudah berjalan. Yang pertama kan ada tujuan. Tadi di situ di awal pembicaraan Pak Agnes dengan Pak Ferry, tujuannya sudah jelas, nampak apa yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah. Pak Agnes memancing Pak Ferry untuk menyampaikan masalah-masalahnya, mengidentifikasi masalahnya, itu sudah ada juga. Kemudian rencana aksi ya, dari apa yang disampaikan Pak Ferry permasalahannya, kemudian Pak Agnes juga memancing terus, kemudian timbul solusi ternyata di situ dari diri Pak Ferry langsung. Nah, itu sudah ada juga. Kemudian yang terakhir itu ada tanggung jawab. Alhamdulillah sudah ada juga di situ Pak Agnes. Jadi alur tirtanya sudah dijalankan dengan baik tadi. Kemudian Pak Agnes, yang ingin saya tanyakan, setelah kegiatan coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin lebih didalami Pak Agnes? Setelah kegiatan coaching kali ini Ustaz, itu kompetensi yang akan coba saya kembangkan adalah pertama mendengarkan dengan aktif. Ya. Iya. Kemudian kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya. Jadi ada dua kompetensi Pak ya, yang akan lebih didalami lagi ke depannya. Baik. Dan yang terakhir, bagaimana Pak Agnes? Indikator ketercapaian yang diinginkan si Pak Ferry tadi sebagai coachnya sudah tercapai belum? Alhamdulillah Ustaz, dalam pelaksanaan coaching yang sudah saya laksanakan tadi, itu indikator ketercapaian itu sudah tercapai Ustaz. Iya, sudah terlihat dari si coachnya itu sudah dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Ustaz. Iya. Alhamdulillah ya Pak Agnes ya. Jadi pertemuan ini antara Pak Agnes dengan Pak Ferry tadi menghasilkan sesuatu ya, solusi terbaik Pak Agnes ya. Iya. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini Pak Agnes. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Agnes gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Ustaz Ferry. Oh iya, saya mendengar hari ini Ustaz Ferry akan melaksanakan coaching. Iya.
Baik Ustadz Ferry, saat pelaksanaan coaching pada kali ini itu saya akan menjadi observer nantinya. Pada kesempatan kali ini itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama tentang rubrik penilaian. Ya, di rubrik penilaian nanti itu ada beberapa hal yang akan saya nilai, yaitu pada proses coaching apakah sudah melaksanakan alur tirta nantinya. Kemudian pada saat coaching ini juga itu kompetensi apa sih yang diinginkan sama Ustadz Ferry? Iya. Hari ini kan sesuai jadwal kita akan coaching ke Ustadz Rahman ya Pak. Iya, benar Ustadz. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya ada 3. Pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang akan coba Ustadz Ferry kembangkan pada hari ini. Oke, dari ketiga kompetensi yang sudah disebutkan tadi itu kira-kira bagian mana yang akan dispesifikkan untuk saya observasi? Mungkin mendengar secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, berarti ada 2 ya kompetensi yang spesifiknya. Kemudian untuk pelaksanaan coaching kali ini itu indikator capaian apa yang akan coba Pak Ferry capai? Tentunya diharapkan nanti si coaching Mas Rahman bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan kemudian bisa beraktivitas seperti apa yang diharapkan. Oke, semangat ya Pak Ferry ya. Siap. Semoga sukses pelaksanaan coachingnya hari ini. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz Rahman. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya juga Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustaz. Nah, kiranya hari ini ada yang pengen disampaikan Ustaz? Iya Ustaz, jadi ini pengen ketemu. Ada beberapa hal yang ingin diceritakan ya. Oh iya. Silakan Ustaz, boleh diceritakan. Kira-kira nanti dari obrolan ini Ustaz, tujuan apa yang pengen Ustaz sampaikan hari ini Ustaz? Ya, dari cerita yang saya sampaikan nanti ya inginnya saya mendapatkan solusi nih Tad. Dari apa yang saya hadapi sekarang nih Tad. Perihal masalahnya. Jadi masalahnya ini Tad, ini perihal anak-anak di sekolah nih Tad. Jadi di sekolah ini kan setiap hari anak-anak kita ini kan melakukan kegiatan sholat nih Tad. Sholat dari sholat duha sampai sholat asar, sholat zuhur juga Tad. Nah masalahnya ini ketika sholat zuhur Tad. Jadi kita kan mengajarkan anak disiplin waktu tuh Tad. Iya betul. Tapi terkadang ya masih aja ada anak yang terlambat tuh Tad masuk ke aula Tad. Jadi bahkan ya ada lebih dari 1 orang kadang Tad. Lebih dari 1 orang ya Ustaz ya. Kira-kira jumlah seluruh murid kita berapa Ustaz? Kalau jumlah murid sih 900-an. 900-an. Tapi kan kita inginnya anak-anak bisa menghargai waktu, bisa disiplin tepat waktu itu Tad. Ada motivasi sendiri ya, dari diri pribadinya. Iya. Kira-kira Ustaz dari permasalahan Ustaz ini pernahkah Ustaz melakukan strategi-strategi atau yang pernah Ustaz bayangkan strategi ke depannya akan bakal seperti apa? Oh ya. Jadi yang sudah ini Tad saya coba dan sudah saya lakukan nih Tad, kalau di sekolah ketika pagi kan, berarti ini kan sholat zuhur kan, pagi itu sudah disampaikan anak-anak kita harus masuk ke aula tempat sholat kita kan aula itu Tad. Di aula jam 12:05 sudah semuanya di aula. Itu sudah kita sampaikan pagi harinya Tad. Kemudian juga kita menyampaikan nanti bagi anak-anak yang terlambat ketika jam 12:05 belum juga masuk ke aula, masih di luar aula, itu akan menunggu sebentar di luar. Itu Tad. Itu sudah dilakukan. Kalau dari yang Ustaz lakukan itu kira-kira hasilnya bagaimana Ustaz? Nah, dari yang sudah saya lakukan Tad, ya dari sekian banyak yang telat, alhamdulillah juga berkurang Tad. Tapi masih ada. Masih ada. 1-2 orang masih ada. Masih ada saja yang terlambat, tapi ya berkurang. Alhamdulillah sudah mengalami perubahan. Tapi masih ada juga Tad. Memang perubahan ini Ustaz dilakukan mungkin tidak bisa 100% Ustaz ya. Mungkin berangsur-angsur. Tapi tindakan yang Ustaz lakukan tadi kalau melihat perubahan itu ada, kedisiplinannya meningkat, ya mungkin boleh dilanjut Ustaz ya. Ya bisa Tad ya. Oke, mungkin strategi berikutnya ada lagi Ustaz. Nah, strategi selanjutnya itu kan rencananya ini Tad ya. Kita itu punya salah satu ekskul namanya polisi lingkungan. Nah, jadi
ingin memperdayakan anak-anak kita itu. Nah, Jadi bagus. polisi lingkungan ini anak-anak bertugas untuk mendisiplinkan teman-teman yang lain. Oke. Jadi tidak hanya misalkan ya tadi yang terlambat tadi, mereka bertugas mungkin nantinya di depan pintu aula kita masalahkan, jadi mereka akan mungkin ya mengingatkan, mencatat bagi mereka yang telat. Oke. Termasuk juga mungkin polisi sekolahnya keliling Ustaz ya? Ya, keliling juga mengecek tempat-tempat kelas-kelas itu ya? wudhu, mungkin nanti mengingatkan, ayo waktunya tinggal berapa menit lagi, ya gitu kan. Itu bagus itu Ustaz. Artinya ada 2 strategi yang Ustaz lakukan tadi Ustaz ya. Ditambah dengan polisi sekolah, kira-kira hasilnya bagaimana Ustaz? Ini kan baru akan saya rencanakan ya. Baru rencana mungkin saja. ya hari Senin lah masuk, nanti itu akan sudah aktif untuk digerakkan polisi lingkungannya. Harapannya sih semoga saja ini ya tidak ada lagi yang telat anak kita. Amin. Kira-kira Ustaz nih ke depan komitmen seperti apa yang akan Ustaz lakukan Ustaz? Ya, jadi komitmennya juga itu nanti selain bekerja sama dengan anak-anak kita yang polisi lingkungan, dan juga mungkin ke wali kelas, rekan sejawat kita. Jadi akan mengajak wali kelas untuk ya senantiasa mengingatkan anak-anak kita. Kemudian juga wali kelas ya ketika melihat anak-anak kita yang masih mungkin berkeliaran, bermain-main, belum wudhu atau segalanya, bisa untuk mengingatkan tadi. Oke, bagus. Artinya ada kolaborasi dengan kerjasama tadi ya. Kerjasama dengan wali kelas gitu Ustaz ya. Terus Ustaz tadi udah komitmennya Ustaz, kira-kira adakah orang-orang di sekolah Ustaz yang bisa menguatkan komitmen kita ini, siapa kira-kira? Ya, yang bisa menguatkan ya tentunya tadi rekan-rekan sejawat kita tadi. Karena ini kan kita lihat kan muridnya banyak. Ya. Kalau saya sendiri mungkin ya kewalahan kebanyakan tadi ya. Mungkin dengan bantuan dan kerjasama dengan rekan sejawat kita itu akan lebih mudah, akan apa yang kita inginkan semoga tercapai lah. Amin Ustaz. Kira-kira kapan bisa dilaksanakan Ustaz? Insya Allah secepatnya. Ini kan dari Sabtu, insya Allah nanti Senin, nah sudah langsung dijalankan. Mudah-mudahan bisa Ustaz. Saya doakan program-program yang sudah Ustaz kembangkan dan Ustaz rencanakan dan dimudahkan Allah juga untuk dalam proses pelaksanaan Ustaz. Mungkin ya, kalau saat ini yang Ustaz rasakan masih adakah Ustaz yang pengen disampaikan atau bagaimana Ustaz? Kalau yang mau disampaikan alhamdulillah sudah cukup ya Ustaz. Alhamdulillah juga sudah merasa plong lah perasaan, sudah merasa berbagi cerita. Jadi solusinya juga tadi alhamdulillah sudah ketemu Ustaz ya. Tinggal juga komitmen dan mencari orang-orang yang bisa menguatkan komitmen kita Ustaz. Iya. Setelah ini Senin mungkin bisa kita eksekusi Ustaz ya. Eksekusi dan. Ya, mungkin itu saja Ustaz ya. Ya, terima kasih ini atas waktunya. Ya, sama-sama. Kalau ada permasalahan lagi atau minggu berikutnya Ustaz masih ada kendala, boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Ustaz ya. Nanti akan sudah saya jalankan, nanti saya lihat gimana perkembangannya tadi ya. Nanti kalau ada hal yang perlu saya sampaikan lagi, minta waktunya lagi, kita bisa dengan senang hati Ustaz. Nanti kita akan coba sharing-sharing lagi Ustaz. Semoga sukses Ustaz ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Peri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Iya, tadi sudah melaksanakan coaching. Iya. Terus bagaimana perasaan atau hasil coaching hari ini Pak Ustaz Peri? Alhamdulillah coaching hari ini berjalan dengan lancar. Bagaimana Ustaz Rahman tadi bisa menyampaikan dengan rasa nyaman. Apa yang dia sampaikan sudah keluar semua dan alhamdulillah dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Alhamdulillah iya. Kemudian saya akan menyampaikan nih Ustaz hasil dari catatan saya selama menjadi observer tadi. Saya lihat itu pada pelaksanaan coaching yang Ustadz Ferry laksanakan terhadap Ustadz Rahman tadi itu sudah berjalan dengan baik, benar. Kemudian sudah menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawab itu sudah mulai terlihat. Sudah sangat bagus sekali Ustadz. Baik Ustadz, untuk kedepannya ini setelah melaksanakan coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang masih akan Ustadz kembangkan? Ya tentunya dalam kompetensi ini saya ingin belajar lagi Pak, bagaimana cara menggali pertanyaan yang berbobot, kemudian tentunya dengan terus berlatih menambah jam terbang, mudah-mudahan proses coaching yang saya lakukan bisa berdampak baik untuk orang-orang di sekitar saya, rekan maupun murid dan yang lainnya. Iya, baik. Ini yang terakhir Ustadz. Iya, yang terakhir pada kegiatan coaching tadi ini
indikator ketercapaian apa yang sudah Ustadz Ferry rasakan tadi? Ya, tentunya melihat dari hasil tadi Pak, si Seraman, coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan bisa dengan rasa nyaman menyampaikan kepada kita. Tentunya itu menjadi standar bagi saya sebuah keberhasilan dalam proses coaching tadi. Oke. Selamat Ustadz Ferry yang telah sukses melaksanakan coachingnya hari ini. Ya, terima kasih Pak. Sampai ketemu ke depannya. Semoga sukses. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.